Hal-hal yang dicatat dalam slip giok tidak buruk dari apa yang dikatakan Qin Tingting, tetapi lebih rinci. Jika orang terkuat di kota Changsuan adalah Master Sage Bumi, maka kepala sekte Zong kuno seharusnya tidak lebih kuat dari itu. Gumam Qin Chen meletakkan hatinya, jika sekte lonceng kuno adalah sarang harimau Longtan, dan dia tidak bisa keluar darinya, itu akan merepotkan. Bagaimanapun, cakram giok alam semesta belum pulih, dan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi dalam bahaya. Sekarang, Qin Chen menghela nafas lega. Bahkan jika lawannya jahat, dia harus bisa melarikan diri, dan dia membutuhkan tempat yang tenang untuk menyembuhkan lukanya jika dia ingin pulih. Ketika cederanya sembuh, pergi ke kota Changsuan, sampai di sana, dan temukan cara untuk menemukan Qian Su dan yang lainnya. Setelah mengambil keputusan, Qin Chen mengedarkan Sein Yuan di tubuhnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa cederanya telah pulih sedikit lagi, tetapi dia masih harus mempercepat pemulihannya sebelum dia bisa pergi ke kota Changsuan dengan aman. Setelah berjalan sekitar setengah hari, puncak gunung muncul di depannya, dan ada istana di puncak gunung, yang mencapai gerbang sekolah lonceng kuno. Qin Chen mengikuti kakak senior Qin dan yang lainnya ke gerbang gunung. Sekte lonceng kuno ini dibangun di puncak gunung, dengan istana yang menjulang tinggi di atasnya, dikelilingi oleh beberapa formasi terlarang. Qin Chen bisa melihat sekilas bahwa ini hanya formasi tingkat Sein biasa, dan Qin Chen segera menghela nafas lega. Dengan pengetahuannya tentang formasi sebesar itu tidak dapat menahannya sama sekali. "Kakak, bagaimana dengan senior?" ucap beberapa orang bertanya. "Bawa senior ini ke rumahku," ucap kakak senior Qin berpikir sejenak dan berkata. Mata beberapa murid tiba-tiba melebar. Kakak senior Qin adalah kakak perempuan dari sekolah Guzong. Dia selalu sangat agung. Pria biasa di rumahnya tidak bisa masuk sama sekali, dan kakak senior Qin membiarkan senior ini tinggal. Namun, kakak perempuan itu telah memerintahkan, mereka secara alami tidak berani membantah, dan kelompok itu datang ke istana kecil, sementara Qin Chen dibawa ke istana dan datang ke kolam air jauh di dalam istana. "Senior, kolam air ini adalah tempat para junior biasanya berlatih. Senior dapat memasuki kolam untuk berlatih, dan itu akan bermanfaat bagi cedera senior," kata kakak senior Qin. "Kolam air ini memancarkan aura yang kaya." Begitu Qin Chen masuk, aura samar mengalir ke tubuh Qin Chen, melembabkan meridian di sekitar tubuh Qin Chen. Kolam air ini tampaknya merupakan kolam spiritual khusus. Itu seharusnya semacam cairan kolam suci. Air di kolam lebih kuat dari energi suci dunia, tetapi tidak jauh lebih kuat, tetapi itu bukan manfaat kecil untuk cedera saya. Itu seharusnya menjadi dasar dari sekolah lonceng kuno ini, ucap Qin Chen merenung. Dari kolam suci ini, dapat dilihat bahwa keluarga sekolah lonceng kuno hanya dapat dianggap sebagai rata-rata, tetapi pendakian pertama Qin Chen, nutrisi aura surgawi apapun, dapat membuat kultivasi dan cedera Qin Chen tumbuh dan pulih. Bagi Qin Chen, ini adalah keuntungan besar. Cukup untuk memulihkan lukanya beberapa kali lebih cepat. Qin Tingting berkata, "Senior tetaplah di sini untuk menyembuhkan lukanya dengan ketenangan pikiran. Baru-baru ini, dunia dalam kekacauan, tetapi sekte Guzong saya ada di pegunungan Tianmang ini, dan itu dapat dianggap sebagai kekuatan kecil. Senior akan merasa nyaman di sini. Seharusnya tidak ada masalah dengan keamanan. Saya ingin tahu apakah para senior dapat memberitahu junior, dari sekolah mana senior berasal," ucap Qin Tingting bertanya. Qin Chen berkata, "Kamu sebaiknya tidak tahu dari mana aku berasal, kalau tidak, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Saya hanya meminjam tempat di sini untuk sementara waktu. Jangan khawatir, saya akan segera pergi ketika cedera saya sembuh," jawab Qin Chen tersenyum. Qin Chen benar-benar berpikir bahwa Qin Tingting adalah orang baik, setidaknya setelah dia naik ke surga, dia adalah orang baik pertama yang dia temui. Melihat Qin Chen tidak mengatakan apa-apa, Qin Tingting tidak melanjutkan bertanya. Dia berkata, "Kalau begitu senior, tolong istirahatlah.
Junior ada di luar. Jika Anda memiliki sesuatu, tolong beritahu saya, ucap Qin Tingting. Setelah dia pergi, Qin Chen melangkah langsung ke kolam spiritual ini. Qin Chen menjalankan seni Kaisar Bintang 9 Dewa, dan segera, aura di kolam suci mengalir ke tubuh Qin Chen, melonjak di meridian dan titik akupunturnya, dan aura Qin Chen tiba-tiba meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Qin Chen sangat gembira, kecepatan perbaikannya luar biasa. Pada kecepatan ini, dia akan dapat menyembuhkan luka-lukanya dalam waktu singkat. Qin Chen mendesak seni Kaisar Ilahi untuk meningkatkan penyerapan cairan kolam suci, dan segera, aura kaya di kolam suci mengalir ke tubuh Qin Chen seperti lautan. Pada saat ini, Qin Chen seperti paus raksasa, melahap segala sesuatu di sekitarnya dengan panik. Tentu saja, setelah belajar dari pelajaran sebelumnya, Qin Chen membuat serangkaian batasan di sekitar kolam suci ini untuk mencegah situasi di sini mendorong energi suci surga dan bumi yang aneh, menyebabkan perhatian orang lain. Pada saat yang sama, Qin Chen mengolah ekaristi abadi, dan tubuhnya membuat suara berderit di mana-mana, seolah-olah itu berubah, dan ada suara guntur yang melonjak di tubuhnya. Inilah kekuatan darah, yang menyebar ke seluruh tubuh, menjadi salah satu aturan naluri tubuh. Apa yang telah terjadi? Mengapa aura di kolam suci tiba-tiba melemah begitu banyak? Aneh, pasang surut kolam suci hanya berfluktuasi setiap 3 bulan sekali. Seharusnya saat itu aura kolam suci paling kuat. Bagaimana itu bisa terlihat lebih lemah daripada saat berada pada titik terlemahnya? Mungkinkah itu berubah dari dasar pegunungan Tianmang? Ini telah menyebabkan kolam suci berubah dan auranya melemah. Seberapa bagus ini? Kolam suci adalah dasar dari sekolah lonceng kuno saya. Sekolah lonceng kuno saya berada dalam situasi yang sangat sulit di pegunungan Tianmang. Saya hampir tidak bisa melakukannya. Jika bahkan kolam suci dikonsumsi, sekolah lonceng kuno saya pasti akan jatuh ke dalam penurunan. Ucap seorang tetua dari sekte lonceng kuno. Orang tingkat tinggi, juga memperhatikan perubahan ini dan tidak bisa menahan nafas. Kolam suci ini adalah harta paling kuat dari sekte lonceng kuno. Bersama dengan jiwa spiritual di bawah tanah, ada kolam suci di gua-gua hampir setiap murid dan penatua. Setelah kolam suci jatuh, sekte lonceng kuno pasti akan menurun. Secara alami, Qin Chen tidak tahu apa yang terjadi di luar sekolah Zong kuno. Dia dengan rakus menelan kekuatan di kolam suci, dan setiap sel di tubuhnya bersorak. Ini adalah sebuah transformasi. Memasuki surga dari alam bawah, tidak peduli aturan atau tubuh fisik, mereka berada di area yang lebih kuat. Tubuh fisik Qin Chen telah ditempa secara ekstrim di alam bawah. Di bawah lingkungan seperti itu, dia tanpa sadar naik dan berubah. Selain itu, Qin Chen datang dari alam bawah ke alam celestial yang mengandung energi suci dari langit dan bumi di mana-mana, seperti korek api yang ditempatkan di wadah berisi oksigen dari udara, secara alami mengalami transformasi. Titik akupuntur tubuh Qin Chen dipenuhi dengan aura surga, dan Qin Chen dapat merasakan bahwa cakram giok langit dan bumi dengan cepat pulih dan meningkat, menyerap atmosfer kaya surga dan bumi, melelehkan aturan surga di antara mereka. Selain itu, King Lian Demon Fire dan You Kong Bingyan, yang awalnya tampaknya telah mencapai kemacetan, juga bersorak dan melompat, seolah-olah seperti ikan di dalam air. Skyfire seharusnya bertahan di surga. Di sini, Skyfire bisa bangkit kembali dan mencapai api yang lebih mengerikan lagi. Dampak lingkungan pada segalanya terlalu besar. Terkadang, upaya dan bakat seseorang benar-benar kalah dengan dampak lingkungan. Dalam proses pemulihan fisik yang cepat, Qin Chen melatih kembali semua aturan, latihan, dan keterampilan bela diri dari alam bawah sesuai dengan aturan surga. Di alam bawah, aturan yang dapat dengan mudah dikendalikan belum tentu mudah dikendalikan di alam surga, karena bidang yang berbeda dan kekuatan aturan yang berbeda membuat inti alami berbeda. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah aturan waktu. Waktu melampaui segalanya.
Asal-usul waktu Qin Chen adalah melawan langit di alam bawah, dan juga melawan langit di surga. Yang kedua adalah aturan ruang. Masih ada beberapa perbedaan antara ruang alam bawah dan ruang alam celestial. Untungnya, benua Tianwu adalah benua sumber, dan inti asalnya persis sama dengan alam surga, kecuali yang satu kuat dan yang satu lemah. Ini juga menyebabkan Qin Chen tidak menemui terlalu banyak kesulitan dalam mengubah aturan lain. Tapi ada satu aturan yang mengejutkan Qin Chen. Ini adalah aturan guntur. Di tubuh Qin Chen, cahaya guntur yang tak berujung melonjak, meledakkan cahaya yang menyala-nyala. Qin Chen merasa bahwa setelah kekuatan guntur di tubuhnya datang ke surga, seolah-olah dia telah datang ke tempat yang akrab. Tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi menjadi lebih menakutkan, dan aura menjadi lebih dalam. Qin Chen terkejut dan berkata, "Langit dan bumi, semuanya, asal mula alam semesta, dunia yang luas, lakukan segalanya untukku." Aura langit dan bumi turun, kekuatan dalam cairan kolam suci terus melonjak, dan kristal suci yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangan Qin Chen. Ini semua adalah kristal suci yang diperoleh dari Ling Luling dan yang lainnya. Untuk mempercepat, bahkan kristal suci langsung diserap, hanya untuk mendengar suara ledakan yang konstan, dan kristal suci terus-menerus ditelan oleh Qin Chen, berubah menjadi bubuk, dan menghilang di udara. Menghitungnya dengan hati-hati, Qin Chen setidaknya menelan puluhan ribu kristal suci. Harus diketahui bahwa jumlah total kristal suci yang dia peroleh dari Ling Luling dan yang lainnya adalah sekitar 30.000 hingga 50.000. Kemudian, dia menerobos alam suci di tanah terlarang dan menyerap beberapa, hanya sekitar 20.000 yang tersisa, dan sekarang dia telah menelan 10.000. Yang menghabiskan setengah sekaligus. Selain itu, Qin Chen menelan semua pil bermutu tinggi, pil Saint Yuan yang telah disempurnakannya di tanah terlarang. Sayangnya, pil di tubuhku masih sedikit. Dibandingkan dengan kristal suci, efek pil Yuan suci lebih baik. Sangat disayangkan bahwa saya tidak memiliki kuali tungku yang baik, kalau tidak, saya akan memperbaiki pil Yuan suci yang cukup. Gumam Qin Chen berpikir bahwa setelah restorasi, dia harus menemukan tungku suci di surga. Bahan obat dari surga sangat mudah dikumpulkan. Jika saya ingin membuat terobosan di surga dalam waktu singkat, saya harus mengkonsumsi banyak sumber daya. Kemudian saya dapat memurnikan banyak pil untuk menyediakan sumber daya untuk kultivasi saya sendiri. Berbagai pikiran berkelip di benak Qin Chen. Malam ini, konsumsi Qin Chen tidak diragukan lagi sangat besar, hampir menghabiskan lebih dari setengah hartanya. Tapi efeknya juga luar biasa. Semalam, ketika langit gelap, luka Qin Chen akhirnya sembuh total. Ekaristi abadi terlalu mengerikan. Tampaknya benar-benar terlahir kembali di surga. Ketika sedang beroperasi, efeknya jauh lebih menakutkan daripada di benua Tianwu. Cedera serius seperti itu, 1 hari dan 1 malam, sembuh, dan itu hampir menghancurkan pemahaman Qin Chen. Seolah-olah beberapa belenggu telah patah di tubuh Qin Chen, napas mengerikan keluar dari tubuhnya, mengguncang seluruh istana. Setelah mengalami kesengsaraan bertahun-tahun dan bencana hidup dan mati dari surga, tingkat kultivasi Qin Chen melangkah dari tahap tengah tahap suci ke tahap terakhir dari tahap suci. Kekuatannya tiba-tiba meroket lagi, dan perasaan bertanggung jawab atas dunia bangkit dari hati Qin Chen. Qin Chen menghela nafas dalam hatinya bahwa seluruh proses dari menerobos alam suci hingga memasuki tahap selanjutnya dari alam suci sangat singkat, kecuali untuk latar belakangnya yang dalam, tinggal di alam semi bijak untuk waktu yang lama, dan memasuki alam fana, alam surga juga memiliki hubungan yang hebat. Aura suci di surga terlalu kuat, ditambah dengan cedera Qin Chen, tubuh fisiknya telah pulih, dan dia telah diubah lagi, dan dia secara alami akan memasuki tahap akhir dari alam suci. Kalau tidak, jika dia masih di benua Tianwu, tanpa ada kesempatan, setidaknya seseorang membutuhkan beratus tahun. Ini adalah kesempatan, berkah dan kemalangan saling bergantung, dan ditakdirkan.
Meskipun transisi dari tahap tengah alam suci ke tahap selanjutnya dari alam suci hanyalah keadaan kecil, bagi Qin Chen, yang pertama kali datang ke surga, bantuannya tidak diragukan lagi sangat besar. Bahkan jika itu adalah master di alam suci bumi tahap awal, pemuda ini memiliki kekuatan untuk membela diri, cukup untuk bersaing. Ucap Qin Chen berdiri, menunjukkan senyum lega. Selanjutnya, saya akan menemukan cara untuk menemukan Qiansu dan yang lainnya, tetapi dengan kekuatan saya saat ini, meskipun tidak lemah di kota Changsu ini, bagaimanapun, ingin menemukan Qiansu dan yang lainnya membutuhkan banyak tenaga, dan yang paling untungnya seseorang yang akrab di sini bisa menjadi perpanjangan tangan, di mana saya bisa menemukannya. Hati Qin Chen tergerak, dia berada di sekte lonceng kuno ini. Mungkin dia bisa bekerja sama dengan sekte lonceng kuno ini. Senior, apa yang terjadi? Pada saat ini, Qin Tingting merasakan kejutan istana dan bergegas masuk, lalu ekspresinya terkejut. Dia melihat Qin Chen berdiri dengan bangga di kolam suci ini, memancarkan aura percaya diri yang tak tertandingi. Wajahnya tajam, dan matanya seterang bintang. Jantung Qin Tingting berdenyut-denyut, dan dia tidak berani memiliki pikiran untuk melawan. Qin Tingting tiba-tiba mengguncang tubuhnya. Ekspresi macam apa ini? Melihat dunia, dengan bangga menjaga dirinya sendiri, senior ini, pasti memiliki identitas besar, latar belakang yang hebat, orang besar macam apa yang dia selamatkan. Apakah itu Tuan Muda Kota Changsuan? Tidak. Bahkan Tuan Muda Kota Changsuan tidak memiliki toleransi seperti ini. Gumam Qin Tingting terkejut. Bukan apa-apa, hanya saja ketika saya merawat lukanya, saya secara tidak sengaja memancarkan aura. Jawab Qin Chen tersenyum, sangat polos. Pada saat ini, dalam persepsi Qin Chen, di luar istana, beberapa aliran cahaya terbang dengan cepat, memancarkan aura yang kuat. Itu adalah beberapa master di tahap akhir alam suci. Qin Chen mengerang dan melihat napasnya. Orang-orang ini seharusnya menjadi tokoh besar dari sekte lonceng kuno. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja akan melakukan kontak dengan sekte lonceng kuno, dan pihak lain datang ke depannya terlebih dahulu. Tanpa diduga, sekte Guzong saya datang tamu terhormat. Qin Tingting, mengapa Anda menyembunyikannya dan tidak melaporkannya? Atau keponakan Pang memberitahu kami, bagaimana Anda bisa mengabaikan tamu terhormat itu? Qin Tingting, kamu semakin berani. Ini adalah periode yang luar biasa, dan pegunungan Tianmang kami tidak sepenuhnya aman. Bagaimana jika kita terjebak oleh roh jahat? Jangan membicarakannya, semuanya. Saya mendengar bahwa tamu terhormat ada di sini, mengapa Anda tidak keluar untuk melihatnya? Ucap master yang baru datang. Qin Chen berjalan perlahan, dan melihat ada beberapa pria kuat berdiri di depannya. Yang berdiri di tengah adalah seorang pria parubaya yang kuat mengenakan jubah biru tua. Selain itu, di sampingnya, ada 5 atau 6 tetua dengan kekuatan yang berbeda, tetapi mereka semua berada di alam suci tingkat menengah, dan mereka semua memandang Qin Chen dengan mata waspada. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tetua dari sekolah Guzong. Qin Chen berjalan perlahan, melengkungkan tangannya, sangat sopan, dan juga sangat percaya diri. Tentu saja, Qin Chen telah pulih dari cedera serius, dan napas di tubuhnya masih membuat orang merasa lemah. Siapa yang mulia, bagaimana Anda bisa masuk ke sekolah lonceng kuno kami? Apa tujuan yang mulia? Bicaralah dengan jujur. Jangan berpikir bahwa sekolah lonceng kuno kami kecil, dan yang mulia dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ucap seorang tetua tiba-tiba maju selangkah. Qin Tingting berdiri di pinggiran, menggelengkan kepalanya berulang kali, dengan tatapannya membuat Qin Chen waspada. Qin Chen berkata, saya hanyalah seorang kultivator biasa, saat terluka, saya mendapatkan bantuan dari Qin Tingting. Saya bukanlah mata-mata. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan, tanpa perubahan apapun karena nada buruk pihak lain. Ayah, orang ini pasti mata-mata dari ras iblis. Dia sengaja berbaur dengan sekte lonceng kuno kita. Pasti ada konspirasi.
Dia harus ditangkap dan diinterogasi dengan kejam. Ucap Junior Pang tiba-tiba berkata, cahaya dingin melintas di matanya, dan kemudian pesan itu dikirim ke pria parubaya itu, ayah, saya masih tertinggal di tengah-tengah alam suci, dan saya tidak dapat membuat kemajuan. Karena yuan saya tidak cukup, dan sumber daya sekolah Guzong terlalu sedikit. Tapi orang ini memiliki pil esensi suci, dan dia baru saja mengeluarkan banyak. Pasti ada harta lain pada dirinya. Jika Anda menangkapnya, ambil hartanya, biarkan anakmu ini memperbaiki asal-usulnya. Saya pasti bisa melangkah ke puncak alam suci, berpartisipasi dalam pertemuan besar di kota Changsuan ini. Saya khawatir Anda akan memiliki pemahaman yang lebih besar tentang kesempatan ini. Ayah, Anda harus berjuang untuk anak ini. Bisik Junior Pang pada salah satu tetua yang juga merupakan ayahnya sendiri.